Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau coba bahas materi bangun ruang sisi lengkung yang gabungan ya. Ini jadi materi terakhir di bab ini teman-teman. Sebelum kita masuk ke beberapa contoh soalnya, perlu kita ketahui tentang beberapa rumus ya. Untuk luas lingkaran, itu rumusnya pi r kuadrat. Dan luas selimut tabung itu 2 pi dikali R dikali T. Dan luas selimut kerucut itu pi dikali R dikali S. Ini rumus yang perlu kalian ketahui sebelum kita belajar materi bangun ruang sisi lengkung gabungan. Oke, di sini ada contoh yang pertama, teman-teman. Tentukan luas bangun di bawah ini jika tinggi kerucut 24 cm dan jari-jari bola 7 cm. Nah, berarti tinggi kerucutnya dari sini ke sini ya, kurang lebih 24. Gini, 24 cm dan jari-jari bolanya kurang lebih gini ya. Jari-jari bolanya 7 cm. Oke, perlu kita ketahui teman-teman, kalau misalnya luas permukaan, Ibu pernah bilang luas permukaan itu luas dari kulitnya. Kalau misalnya pas itu Ibu contohin manggah. Manggah itu kalau kulitnya disebut dengan luas permukaannya. Itu kalau volume baru isinya buah dari manggahnya. Nah, kalau kita lihat nih bangun ruang sisi lengkung gabungan yang ada di contoh yang pertama ini kan ada selimut kerucut sama setengah bola kan. Nah, kita cari aja. Berarti luas gabungannya itu luas selimut kerucut ditambah luas setengah bola. Gitu ya. Oke, luas selimut kerucut itu kan 2 dikali pi dikali R dikali kerucut ya, maaf. Kalau kerucut, oke, kalau kerucut pi dikali R dikali S ya, ditambah luas setengah bola. Nah, luas setengah bola. Luas bolanya aja kan rumusnya 4 dikali pi dikali R kuadrat. Karena ini setengah, jadi dibagi 2. Ini kita coret jadinya 2. Maka rumusnya itu pi dikali R dikali S ditambah 2 dikali pi dikali R kuadrat gitu ya, karena bolanya di sini cuma setengah teman-teman. Oke, karena yang diketahuinya baru tinggi dan jari-jarinya, tinggi kerucut dan jari-jarinya, ini kan S-nya belum kita ketahui nih teman-teman. Kita cari dulu S-nya ya. Kita cari di sini nih. Rumus dari S ya, berarti sisi miringnya ini garis pelukisnya itu kan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Sama dengan akar dari tingginya kan 24 ya, jadi 24 kuadrat ditambah R kuadrat, R-nya 7. Sama dengan
Akar 24 kuadrat itu 576. Ditambah 7 kuadrat 49. 576 ditambah 49 itu hasilnya 625. Akar dari 625 itu hasilnya 25 cm. Dapat nih nilai dari S-nya. Setelah dapat nilai S, kita substitusi aja ke dalam rumusnya ya. Pi-nya itu 22/7 karena jari-jarinya 7 ya. Jadi 22/7 dikali jari-jari. Jari-jarinya itu 7 ditambah S. S-nya 25 ditambah 2 dikali Pi. Pi-nya itu 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat berarti 7 kuadrat. Oke, sama dengan 22/7 dikali, sorry, ini kita coret aja ya, jadi langsung aja. 22 dikali 25 ditambah 2 dikali 22/7 dikali 49. Ini kita coret jadi hasilnya 7. Oke, kita lanjut ke sini ya. Bawahnya luas gabungan sama dengan 22 dikali 25 ditambah 2 dikali 7, 14 ya. Jadi 14 dikali 22. 22 dikali 25 ditambah 14 dikali 22. Ini kan ada angka 22-nya ya. Boleh kita faktorkan aja biar lebih mudah ya. 22. Terus ini ada 25, tandanya ditambah 14 gitu. Sama dengan 22 dikali 39 sama dengan 858 cm persegi. Tahu kalau misalnya kalian bingung dengan cara memfaktorkan kayak gini, setelah ini ya, setelah 22 dikali 25 ditambah 14 dikali 22, boleh kalian langsung kaliin biasa aja ya. 22 kali 25 itu hasilnya 550 ditambah 14 dikali 22 itu hasilnya 308. Ini dijumlahin hasilnya 858 cm persegi. Boleh difaktorin kayak gini, boleh langsung kalian kaliin kayak gini, boleh. Sama aja. Hasilnya 858 cm persegi. Oke, teman-teman, untuk contoh soal yang kedua nih, teman-teman. Kita lihat nih, yang diketahui di sini apa aja ya. Coba kita lihat. Yang diketahuinya tingginya ya, tinggi dari kerucutnya. Tuh, tinggi kerucut dan tinggi tabungnya 24. Berarti tingginya kerucut, Ibu singkat TK ya, 24 cm. Terus tinggi tabungnya juga 24 cm. Jari-jarinya, berarti jari-jari untuk kerucut dan tabung ya, sama, karena lingkarannya bentuknya sama. Jari-jarinya itu 7 cm. Yang ditanyakan itu luas permukaan gabungan ya, luas permukaannya. Luas gabungan dari kerucut dan tabung. Gitu. Nah, tadi Ibu bilang kalau luas permukaan itu luas yang menutupi bangun tersebut. Berarti luas gabungannya itu kalau kita perhatikan yang atas, berarti luas selimut kerucut, karena nggak pakai alas kan. Luas selimut kerucut ditambah yang bawah itu berarti luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung. Nah, kan baru selimutnya doang, berarti ditambahin alasnya. Ya kan? Kan luas selimut kerucut nih.
ditambah dengan luas selimut tabung. Jangan lupa kalau luas permukaan itu seluruhnya yang menutupinya. Berarti ditambah lagi luas alasnya. Gitu kurang lebih ya. Sama dengan luas selimut kerucut. Tadi itu rumusnya Pi dikali R dikali S ditambah luas selimut tabung. Itu tadi rumusnya 2 dikali Pi dikali R dikali T ditambah luas alas. Luas alasnya itu kan bentuknya lingkaran ya teman-teman. Berarti rumusnya Pi R kuadrat. Gitu ya. Boleh kalian faktorin atau mau ditulis disubstitusi satu-satu juga boleh ya. Biar kalian nggak bingung, mungkin kita substitusi aja. Karena jari-jarinya 7, jadi pi-nya 22/7 dikali 7 dikali S. Ya, S-nya itu sudah ada belum? S-nya belum ada, tapi kalau misalnya kalian ingat di contoh soal yang pertama, tadi kita udah cari S dengan tinggi 24 dan jari-jarinya 7 juga gitu. Atau boleh kita tulis lagi ya. Kita cari S-nya, berarti S sama dengan akar dari tinggi kuadrat ditambah dengan jari-jari kuadrat. Oke. Akar dari tinggi kuadrat, tingginya 24 ya, jadi 24 kuadrat ditambah R-nya 7 kuadrat. Sama dengan 24 kuadrat itu tadi 576 ditambah 7 kuadrat itu 49. Ini dijumlahin, hasilnya akar dari 625, hasilnya 25. Ini nilai dari S-nya. Kita substitusi aja. Jadi di sini 25 ditambah 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 7 ya. 7 dikali tinggi dari selimut tabung ya, berarti tingginya 24. Ya. Ditambah luas alasnya berarti lingkarannya ya, pi 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini. Oke, setelah ini kita coret ini kita coret juga, ini kita coret juga. Jadi hasilnya 22 dikali 25 ditambah, berarti ini 44 ya, 44 dikali 24 ditambah, ini langsung aja, atau kita jabarin deh biar sama kayak yang lain ya, 22 dikali 7. Ini 44-nya boleh dikaliin langsung sama yang ini ya, atau mau 2 dikali 22 juga boleh, biar bisa difaktorin. Mungkin enaknya kita faktorin aja ya teman-teman ya, untuk mempermudah cara mengerjakannya. Kalau misalnya kalian bingung cara memfaktorin gimana, boleh kalian kaliin biasa aja. Ya, jadi 2 kali 22 tadi 44 kali 24 gitu ya. Di sini Ibu mau faktorin aja biar cepat. Oke, ini kan ada angka 22 semua ya teman-teman ya. Ya kan? Nah, ini kita faktorin aja. Ini 22, 22, 22. Jadinya 22 dikali dalam kurung ini 25 ditambah, ini dikalikan 48 ya, 48 ditambah 7. Gitu. Kalau kalian bingung cara memfaktorkan, boleh kalian kaliin aja ya, 22 kali 25 ditambah 2 kali 22 kali 24 ditambah 22 kali 7. Itu silahkan. Cuman di sini Ibu pakai cara yang memudahkan aja. Oke, berarti 22 dikali 25 ditambah 48 ditambah 7 itu hasilnya 80. Jadi 22 kali 80 itu hasilnya 1760 satuannya sentimeter persegi karena dia luas. Gini untuk pembahasan contoh soal yang kedua.
Oke, sekarang Ibu mau bahas contoh soal yang ketiga ya. Gambar berikut adalah benda yang terbentuk dari tabung dan setengah bola. Panjang jari-jari alasnya 7 cm dan tinggi tabung 10 cm. Yang ditanyakan volume gabungannya. Oke, kalau volume teman-teman, karena volume itu besarnya muatan, jadi nggak usah ribet-ribet kayak luas tadi. Kalau misalnya ini bangunnya tabung dan setengah bola, berarti kalian cari aja volume gabungannya itu berarti volume tabung ditambah volume setengah bola gitu ya. Berarti yang diketahuinya kita tulis dulu tadi jari-jarinya ya, jari-jarinya 7 cm, terus tinggi tabungnya itu 10 cm. Yang ditanyakan volume gabungannya. Oke, rumus dari volume gabungan dari gambar yang di samping ini berarti kan volume tabung ditambah volume setengah bola. Ya kan? Karena tutupnya ini kan bentuknya setengah bola. Oke, volume tabung itu rumusnya pi R kuadrat T ditambah volume setengah bola. Setengah bola itu kan rumusnya 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Karena setengah, berarti kita kalikan setengah atau 1/2 gitu ya. Ini kita coret 2 sama 4-nya jadi 2. Atau rumusnya pi R kuadrat T ditambah 2pi 2/3 pi dikali R pangkat 3 gitu ya. Kita substitusi aja. Karena jari-jarinya 7, jadi pakai 22/7 pi-nya ya. 22/7 dikali 7, dikali 7, dikali tinggi tabungnya 10, ditambah 2/3 dikali pi-nya 22/7, dikali R pangkat 3, berarti 7 kali 7 kali 7, kurang lebih gini ya. Ini dicoret, ini juga dicoret. Oke, jadi 22 dikali 7 dikali 10 itu hasilnya, di bawahnya aja ya, biar nggak bingung, 1540 ditambah 2/3 dikali 2 dikali 7 dikali 7, karena 7 yang pertamanya udah dicoret ya, itu hasilnya 2156 dibagi 3. Oke, kita lanjut ke sampingnya, berarti volume gabungannya 1540 ditambah 2156 dibagi 3 itu hasilnya 718,67. Ini kita jumlahkan hasilnya 2258,67. Satuannya sentimeter ya. Sentimeter karena dia volume jadi sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Ini untuk contoh soal yang ketiga. Oke, teman-teman, di sini Ibu mau bahas contoh soal yang terakhir. Ke dalam tabung berisi air setinggi 30 cm. Nah, ini ada dua gambar ya. Gambar yang pertama ini yang sebelah kiri. Ini ada air ceritanya yang dimasukkan ke dalam tabung. Nah, tinggi airnya itu 30 cm. Ya. Dimasukkan 6 bola yang masing-masing berjari-jari 7 cm. Ini ada 6 bola besi ceritanya. Jari-jari setiap bola besinya itu 7 cm. Jadi, bola-bola ini mau dimasukin ke dalam air yang tingginya 30 cm. Gitu ya. Jika diameter tabung 28 cm, berarti diameter tabungnya 28 nih. Tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi adalah, nah di gambar kedua ini berarti ceritanya bolanya udah dimasukin nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Otomatis kalau misalnya tinggi airnya 30 cm, terus bolanya kita masukin nih, itu kan nanti tinggi airnya kan akan nambah kan, gitu. Jadi yang ditanyain tinggi air setelah dimasukkan 6 bola besi tersebut, gitu ya. Oke, pertama-tama karena air ini ada di dalam ruangan, jadi kita pakainya volume ya. Tadi kan Ibu udah bilang kalau volume itu besar dari ruangan bangun ruang gitu. Oke, pertama-tama kita cari dulu volume airnya ya. Volume air karena bentuk wadahnya tabung, jadi airnya ini kita pakai rumus tabung. Rumus dari tabung itu kan, volume tabung itu kan pi R kuadrat T. Pi-nya itu 22/7 dikali jari-jarinya itu kan 14 ya, karena kan diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 gitu, setengah dari diameternya. Maka di sini 14 dikali 14 dikali tinggi. Tinggi dari airnya ini 30 cm gitu. Oke, ini kita coret. Jadi 22 dikali 2 dikali 14 dikali 30 itu hasilnya 18.480 cm kubik. Itu. Nah, sekarang kita cari volume 6 bola besi, 6 bola gitu ya. Nah, rumus dari volume bola kan 4/3 pi R pangkat 3. Karena bolanya ada 6, jadi 6 dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 gitu ya. Ini kita coret, jadinya 2 sama dengan 2 dikali 4, 8, dikali pi, pi-nya 22/7, dikali R-nya 7 ya, jadi 7, karena jari-jari bolanya 7 nih diketahui. 7 kali 7 kali 7 gitu. Ini kita coret, 8 kali 22 kali 7 kali 7. Itu berarti, tulis aja dulu ya, 8 kali 22 dikali 7 kali 7, 49. Ini hasilnya 8.624 cm kubik karena volume. Gitu ya. Ini volume bola, volume 6 bola besinya, ini volume airnya gitu ya. Berarti kalau misalnya volume gabungannya tinggal dijumlahin aja kan. Volume air ditambah volume 6 bola. Volume airnya itu tadi 18.480 ditambah volume 6 bolanya itu 8.624. Kita jumlahkan jadi hasilnya 27.104 cm kubik. Ini volume gabungannya. Volume air setelah dimasukkan 6 bola besinya. Tapi kan yang ditanyain tinggi airnya, ya kan? Oke, berarti kita cari tinggi airnya. Karena airnya berbentuk tabung, ya kan? Jadi kita cari pakai rumus volume tabung. Jadi volume air setelah dimasukkan ya, air kedua, misalnya Ibu simbolin gini, itu sama dengan pi R kuadrat T. Gitu. Volume air keduanya, ini kan volume gabungannya ini ya, ya kan? Atau Ibu gantinya pakai volume gabungan aja deh ya. Takutnya kaliannya bingung. Jadi Ibu tulis volume gabungan, ini maksudnya volume yang ini nih, yang di gambar kedua. Yang tadinya airnya cuma segini, ketika dimasukin 6 bola kan jadi segini ceritanya. Jadi naik gitu ya. Oke, volume gabungannya itu 27.104 sama dengan pi-nya 22/7. Jari-jarinya itu 14 ya teman-teman ya. Tadi kan jari-jari dari tabungnya, bukan dari bolanya. Jadi 14 dikali 14 terus dikali tingginya itu yang kita cari gitu ya. Ini kita coret jadi 2, maka 27.104
sama dengan ini 44 dikali 14 dikali T. Gitu. Habis itu ini kita kalikan jadi 27.104 sama dengan ini kita kalikan nih 44 kali 14 itu hasilnya 616 dikali T. Karena kita mau cari T-nya, 616-nya kita pindah. Jadi 27.104 dibagi 616 sama dengan T. Oke, ini dibagi ini, itu hasilnya 44 sama dengan T. Maka tingginya sama dengan 44 cm. Gini teman-teman.